3 bulan. Hanya 3 bulan sejak Veda Ega Pratama memutuskan pindah penuh ke Eropa, dan sekarang seluruh pedek Moto3 tiba-tiba terlihat tidak setenang biasanya. Ada sesuatu yang berubah, bukan sekadar cepat, bukan cuma agresif, tapi vibe-nya benar-benar berbeda, seolah seorang pembalap muda dari Indonesia tiba-tiba naik ke level yang bahkan para rivalnya tidak perkirakan. Bukan rahasia lagi kalau banyak rider Asia kesulitan adaptasi dengan cuaca dingin, layout teknis, dan ritme latihan ala Eropa. Tapi Veda justru makin tajam, lap time makin konsisten, mental makin dingin, dan terutama cara dia mengeksekusi motor terlihat seperti seseorang yang sudah bertahun-tahun tinggal di Valencia, bukan pendatang baru. Dan inilah yang bikin heboh. Beberapa analis pedek menyebut, perkembangan secepat ini jarang terjadi tanpa perubahan besar. Kita bicara disiplin, pola hidup, hingga gaya balap baru. Jadi apa yang sebenarnya terjadi selama 3 bulan itu? Lahan, jet lag, homesick justru membentuk karakter barunya. Ini bukan sekedar perkembangan teknis, ini evolusi, dan itu mulai terlihat jelas di lintasan. Saat peningkatannya mulai terlihat di sesi tes, beberapa pembalap senior terkejut. Ada yang bilang anak ini terlalu cepat berkembang. Ada yang mulai mewaspadai slipstream dan pengereman agresifnya. Dan beberapa engineer dari tim lain mulai memperhatikan data sektor Veda, terutama sektor cepat dan transisi kiri-kanan yang naik drastis dalam waktu singkat. Beberapa komentar bahkan menyebut, kalau dia bisa mempertahankan ini sampai musim penuh, dia bukan cuma ancaman, dia masalah. Para rival mulai merasakan tekanan lain. Veda tidak hanya cepat, tapi juga tidak mudah goyah. Ketika beberapa pembalap muda biasanya panik saat duel dekat, Veda tampak lebih dingin, lebih stabil, lebih percaya diri. Dan di Moto3, mental dingin adalah senjata yang sangat menakutkan. Reaksi pedok pun berubah, dari meremehkan ke benar-benar memperhitungkan. Jika perkembangan ini berlanjut, maka musim ini akan punya cerita baru. Seorang pembalap rookie Asia yang datang dari program Eropa dengan progres tercepat. Kehadirannya mengubah dinamika garis depan, membuat beberapa tim besar harus mengevaluasi ulang strategi. Karena Moto3 adalah kelas yang padat slipstream, pembalap yang berani dan stabil sering jadi pembeda. Dan Veda sekarang terlihat seperti pembalap yang bisa memimpin grup, bukan hanya menempel. Timnya pun mulai menyiapkan strategi agresif, setting motor yang cocok untuk duel, bukan sekadar bertahan. Beberapa analis memprediksi, kalau dia terus seperti ini, podium bukan pertanyaan kapan, tapi berapa kali. Dan itu membuat persaingan Moto3 makin panas. Rumor dari pedok Eropa menyebut beberapa manajer tim Moto3 dan bahkan Moto2 mulai memantau perkembangan Veda. Bukan dalam konteks rekrutmen langsung, tetapi sebagai talent to watch. Dalam dunia Grand Prix, radar talenta biasanya sangat ketat, dan fakta bahwa nama Veda mulai disebut di meja kru besar menunjukkan peningkatan yang bukan main-main. Ada bisikan bahwa performanya di 3 bulan ini membuat beberapa sponsor Asia dan Eropa mulai melirik. Ada juga kabar bahwa beberapa mentor menganggap Veda sudah mulai memiliki paket lengkap, fisik, mental, adaptasi, dan kesabaran. Satu hal yang pasti, perkembangan secepat ini jarang terjadi, dan rumor-rumor ini hanya memperkuat satu pesan, banyak pihak mulai melihat masa depan. Apakah ini awal dari langkah besar? Masih belum ada yang berani mengonfirmasi, tapi bisikannya makin keras, dan itu tanda sesuatu sedang bergerak. 3 bulan mungkin terdengar singkat, tapi transformasi Veda membuktikan bahwa waktu bukan masalah, mentalitas yang menentukan. Dari anak muda yang masih mencari ritme, kini ia berdiri sebagai ancaman nyata di kelas paling brutal dalam kejuaraan dunia. Progresnya bukan hanya teknis, tapi emosional. Cara ia membawa diri, cara ia berbicara dalam briefing, cara ia mengelola tekanan, semuanya memberi sinyal bahwa ini bukan sekedar fase naik. Ini loncatan besar. Jika ia mempertahankan ritme ini, Moto3 harus siap menerima kejutan. Karena Veda tidak lagi datang untuk belajar, ia datang untuk bertarung. Dan inilah bagian yang bikin cerita ini baru tahap awal. Masih ada program latihan lebih berat menunggu, masih ada sirkuit Eropa lain yang harus ditaklukkan, dan masih ada persaingan ketat di depan mata. Tapi tanda-tandanya jelas,
Veda bukan hanya naik level, ia sedang berubah menjadi tipikal pembalap yang membuat pedok tidak nyaman, cepat, stabil, dan berani mengambil resiko tepat. Cerita tentang 3 bulan yang mengguncang Moto3 ini kemungkinan hanya pembuka, karena kalau ritmenya terus naik seperti ini, musim depan bisa jadi jauh lebih liar daripada yang dibayangkan para rival. Dan percayalah, ini baru permulaan.